Hai teman sinema, apa kabar? Kali ini gue sendiri, Iga Febrinia, dan akan ngebahas sebuah film yang ditayangin di Netflix. Judulnya adalah All the Bright Place. Teman-teman udah pada nonton belum sih All the Bright Place? Di situ teman-teman inget gak ada adegan waktu Violet nolak tugas dari gurunya buat bepergian dan keliling di kota Indiana sama satu pasang temennya. Dia sampai minta mamanya buat bilang ke gurunya untuk gak ikut serta tugas itu loh. Kenapa ya Violet sampai segitunya sejak kehilangan kakaknya? Bagaimana ya itu bisa terjadi? Teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu hal yang mengguncang mental teman-teman? Mengguncang di sini maksudnya bisa aja kejadian itu suatu hal yang traumatis dan mengubah kualitas hidup teman-teman menjadi lebih buruk. Kalau udah ngalamin itu, bisa aja sebenarnya kita emang lagi butuh pertolongan profesional, tapi kita nggak sadar, nganggep event itu enteng, padahal jauh di bawah kesadaran teman-teman itu mengubah kualitas hidup. Jadi nggak mau berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial, maunya tidur mulu, atau makan mulu, dan lain-lain. Yang akhirnya mengganggu keberfungsian teman-teman sehari-hari, seperti bekerja, kuliah, atau mungkin sekolahnya. Nah, kejadian traumatis yang dimaksud di sini adalah bisa aja teman-teman habis mengalami patah hati, atau mungkin kehilangan orang yang sangat berarti di hidupnya, yang dalam konsep psikologi ini disebut dengan grieving, sebagaimana yang dialami oleh Violet, atau mungkin mengalami trauma masa kecil, memiliki orang tua yang abusive, sebagaimana yang dialami oleh Vince, atau mungkin kejadian traumatis lainnya. Nah, teman-teman perlu skeptis sama diri sendiri nih. Setelah mengalami hal itu, teman-teman merasa hidup teman-teman berubah drastis nggak sih? Nah, dari film All the Bright Place ini, kita diperlihatkan banyak adegan yang menunjukkan tanda kalau seseorang itu lagi nggak baik-baik aja loh kondisi mentalnya. Di sini, bagaimana mau ngejelasin apa aja sih tanda-tandanya kalau lo tuh lagi nggak baik-baik aja setelah mengalami traumatic life events dan butuh pertolongan profesional. Nah, ini adalah tanda yang pertama. Teman-teman merasa sedih, marah, tidak ada harapan, dan gak bisa mengontrol perasaan itu. Teman-teman maunya lebih banyak tidur atau sangat sedikit tidur dari biasanya, menarik diri dari pertemanan dan keluarga. Kalau dalam film All the Bright Place, kita bisa ngelihat ketika Violet diajak datang ke pesta temennya, dan dia gak mau. Di situ kita dapat melihat bahwa Violet sedang menarik diri dari lingkungan sosialnya. Bahkan dia juga menarik diri dari keluarganya. Saat makan malam bersama, dia kayak ke kamar lebih dulu. Yang kedua ialah, teman-teman memiliki coping strategis atau strategi untuk mengatasi masalah teman-teman dengan cara yang salah, seperti lari ke alkohol, obat-obatan, makan berlebihan, atau hypersex yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Tanda yang ketiga yaitu, teman-teman gak bisa lagi ngelakuin aktivitas kayak biasanya. Udah nggak enjoy lagi sama aktivitas yang biasanya teman-teman sukai, dan di situ teman-teman mulai berhenti ngelakuinnya. Misalnya teman-teman punya hobi bermain basket, di situ teman-teman bisa ngerilis stres, tapi malah abis kejadian traumatis ini, teman-teman jadi nggak mau lagi ngelakuin apapun termasuk hobi yang disukai sekalipun. Nah, di sini bagaimana juga perlu nginfoin nih, bahwa datang ke profesional seperti psikolog atau psikiater bukan hanya untuk orang dengan gangguan mental. Banyak studi yang menunjukkan ketika kita datang beberapa kali pada sesi konsultasi atau konseling dengan psikolog dan psikiater, keadaan mental kita menjadi lebih baik. Dan tentunya dengan datang ke profesional itu sangat konfidensial. Jadi bisa membicarakan masalah apapun teman-teman tanpa sensor dan tanpa takut untuk dihakimi. Semakin cepat kamu dapat pertolongan, semakin cepat pula kamu bisa menikmati hidup kamu kembali. Berhubung saat ini masih terdapat pandemi COVID-19, apabila teman-teman membutuhkan pertolongan profesional, bisa banget loh teman-teman mendatanginya secara online, misalnya Pijar Psikologi, Relief, Ibunda ID, HIMSI Jakarta Raya, atau masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan bagaimana itu bisa terjadi? Kalau teman-teman punya pandangan lain terkait adegan yang sedang kita bahas, atau mungkin teman-teman punya rekomendasi film lain untuk kita bahas dari sudut pandang psikologi, bisa banget nih teman-teman masukin di kolom komentar. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe. Bye-bye!